Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatus Saada. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Makna pilar dalam pendidikan. Secara umum, pilar berarti tiang atau penyangga utama yang menopang suatu bangunan dalam konteks pendidikan. Pilar merupakan dasar yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Tanpa pilar yang kuat, sistem pendidikan akan kehilangan arah. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter, moral, dan kemampuan peserta didik untuk menghadapi perubahan zaman. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang sebagai Bapak Pendidikan Nasional, merumuskan 3 prinsip pendidikan yang sangat terkenal, yaitu yang pertama, Ingarso Sung Tolodo. Artinya, di depan memberi teladan, seorang pendidik harus memberi contoh yang baik bagi peserta didik dalam sikap, perilaku, disiplin, dan integritas. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi panutan. Yang kedua yaitu Ingmadio Mangunkarso, artinya di tengah membangun kemauan atau semangat. Guru hadir di tengah peserta didik untuk membimbing, memotivasi, dan menciptakan suasana belajar yang aktif serta menyenangkan. Yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani, artinya di belakang memberikan dorongan, guru memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri, namun tetap memberikan arahan dan dukungan ketika diperlukan. Ketiga prinsip ini menunjukkan bahwa pendidikan harus bersifat humanis dan berpusat pada perkembangan peserta didik. Relevansi dan tantangan di era digital, teknologi telah mengubah cara belajar dan mengajar. Pembelajaran dapat dilakukan secara daring melalui berbagai platform digital. Namun, perubahan ini juga menghadirkan tantangan. Pada prinsip Ingarso Sung Tolodo, guru dituntut menjadi teladan dalam pengguna teknologi yang bijak. Guru harus menunjukkan etika digital seperti menghargai hak cipta, menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, dan menyaring informasi yang benar. Pada prinsip Ingmadio Mangunkarso, guru perlu menciptakan pembelajaran yang interaktif melalui aplikasi pembelajaran, video edukasi, diskusi daring, dan berbagai media digital agar peserta didik tetap termotivasi dalam belajar. Sedangkan pada prinsip Tutwuri Handayani, guru mendorong peserta didik untuk belajar mandiri melalui berbagai sumber belajar digital. Namun, guru tetap berperan sebagai fasilitator yang membimbing mereka agar tidak terpengaruh oleh informasi yang salah atau konten negatif. Jadi tantangan yang dihadapi saat ini antara lain rendahnya literasi digital, penyalahgunaan teknologi, maraknya hoax, menurunnya interaksi sosial, serta berkurangnya perhatian dalam pembentukan karakter peserta didik. Refleksi terhadap pendidikan nasional saat ini, menurut saya, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Ketika teknologi berkembang sangat cepat, pendidikan tidak cukup hanya mengajarkan kemampuan akademik. Pendidikan juga harus membentuk karakter, tanggung jawab, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Melalui prinsip Ingarso Sung Tolodo, guru dapat menjadi teladan dalam penggunaan teknologi yang positif. Melalui Ingmadio Mangunkarso, guru dapat membangun semangat belajar yang inovatif. Dan melalui Tutwuri Handayani, peserta didik dapat berkembang menjadi pembelajar mandiri yang siap menghadapi tantangan abad ke-21. Dengan demikian, pemikiran Ki Hajar Dewantara tetap menjadi fondasi penting bagi pendidikan Indonesia, baik dalam pembelajaran tatap muka maupun di era digital. Demikian pemaparan saya mengenai pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital.
Semoga nilai-nilai pendidikan yang diwariskan Ki Hajar Dewantara dapat terus diterapkan untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas dan berkarakter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.